Jadi nama gue GAGAR Gagar. Usianya sekarang 28. Kelahiran 93 ya, 28. Asalnya dari kota Nganjuk, Jawa Timur. Nama aku April, umurnya 26 tahun, dari Malang, Jawa Timur. Aku udah nggak tinggal sama orang tua itu dari tahun 2005. Itu sekitar umur 11 tahun. Terus sempat balik lagi ke rumah sekitar 2 tahunan, tahun 2016-17. Terus setelah itu merantau. 2012 tuh masuk di UI ya. Jadi sejak itu kuliah, terus sampai sekarang deh 2021. Berapa tahun menjadi 9 tahun ya. Aku di Jakarta itu mulai April 2018, jadi sekarang udah hampir 4 tahun, mau 4 tahun. Alasan pertama itu sebenarnya karena dipaksa juga ya. Karena kan 11 tahun itu waktu lulus SD, SMP itu kan karena harus pesantren ya. Dan itu udah nggak tinggal dengan orang tua, dan itu juga dari permintaan orang tua untuk nggak tinggal dengan orang tua. Terus akhirnya karena juga setelah itu kan pesantren juga agak lama ya, 6 tahun. Terus akhirnya kayak kebiasaan aja, jauh dengan orang tua, terus ketemu banyak orang, akhirnya punya lingkungan baru, punya teman-teman baru, dan kalau di nyaman di situ akhirnya kayak merasa oke, gue lebih bisa mengeksplor diri gue ketika gue merantau kayak gitu. Mungkin ini alasan klise ya, cuman jiwa petualang itu muncul waktu SMA gara-gara ada film Laskar Pelangi, terus Satu Mimpi. Ya udah, akhirnya pengen merantau ke Jakarta, ke kampus UI, kampus yang katanya terbaik ya. Ya semoga sih masih tetap menjadi yang terbaik. Jadi keinginan itu muncul gitu waktu SMA gara-gara ada ya romantisme film-filmnya itulah, Andrea Hirata dan novel-novel yang saya baca, gitu yang gue baca. Sebenarnya sih nggak ada niatan buat ke Jakarta ya, dan kayak Jakarta itu jauh gitu loh dari pikiran aku pas aku kuliah. Mungkin aku pengen ngerantau banget karena paling ke Bali atau Surabaya yang masih dekat Malang. Tapi kalau Jakarta itu nggak kepikiran. Nah, berhubung teman-teman aku tuh banyak anak Jakarta, terus kayak mereka itu udah kerja dan kayak ngajak aku gitu, jadinya aku kayak apa aku coba di Jakarta aja ya, nggak kayak terus ya udah akhirnya ke Jakarta kayak gitu sih. Justru ketika setelah merantau gue baru nemu gitu apa sebenarnya mimpi gue gitu. Karena ketika setelah merantau itu gue ketemu banyak orang, berinteraksi sama banyak orang, ketemu orang-orang baru, terus menemukan cerita-cerita baru yang menginspirasi gitu. Akhirnya dari situ gue punya mimpi adalah gimana agar sebagai manusia itu bisa lah ngasih suatu menginspirasi lah untuk manusia lain, atau kita keliling ke beberapa pulau itu cukup mendekatkan saya dengan mimpi saya. Kenapa? Karena ya saya ingin tahu sebenarnya seberapa bineka, seberapa beragam masyarakat kita, dari bahasa, budaya dan sebagainya. Saya pengen melihat aja gitu masyarakat di Indonesia seperti apa. Dan sekarang sih pengennya keliling ini ya, keliling kalau udah punya duit banyak gitu, keliling dunia gitu. Karena sampai sekarang belum pernah ya keliling keluar Indonesia tuh belum pernah. Jadi itu yang sekarang ada di pikiran. Sebenarnya mimpi aku itu, aku pengen tinggal di luar negeri kayak at least tahun gitu loh. Tapi kesempatannya belum ada. Dulu aku pernah sampai interview buat ikut au pair gitu kan, buat jadi nanny di keluarga di luar negeri gitu. Tapi cuma sampai interview aja, dan di situ, dan kalau ke luar negeri itu juga bicara ngurus diri sendiri ketika sebagai anak rantau ya. Karena ya emang sih kita ngerantau itu jauh dari keluarga, tapi doesn't mean itu kita benar-benar hidup sendiri. Karena kita ketika keluar dari rumah kemudian masuk ke lingkungan baru, kita akan mempunyai keluarga baru di situ. Nah, di sini sebenarnya bagaimana kita sih untuk menetapkan diri di situ, menjadi orang baru, mendapatkan keluarga baru. Di situ adalah orang-orang yang membantu kita. Tapi memang ada hal-hal yang tetap sebagai anak rantau ya, yang ditutupin kalau misalnya jauh dari keluarga inti seperti itu. Misalnya ya kayak ini duit habis nih, mau ngomong sama mama agak sungkan gimana, tapi mau gimana gitu kan. Nah di situ kan akhirnya kita sebagai anak rantau tuh akhirnya punya ide-ide kreatif gitu lah. Gimana caranya gue tetap struggling, tetap hidup, tapi tetap bisa makan, tetap bisa senang-senang kayak gitu.
Kalau untuk ngurus hidup di sini, dulu di semester 1 di tahun 2012 tuh sempat ikut bude di Bekasi, cuman karena lokasinya jauh ya Bekasi Depok, pada akhirnya memberanikan diri untuk tinggal sendiri di Depok. Dari S1 sih waktu itu masih ditopang bapak dan ibu untuk keuangan per bulan gitu, tapi mendekati semester 7, semester akhir gitu udah mulai nyari dihitung-hitung aja pengeluaran per bulan, per harinya, dan itu survive kok untuk sampai di level sekarang saya kerja saat ini gitu. Kalau tempat tinggal sih aku ngekos ya di sini, dan kebetulan aku bareng teman aku, jadinya emang kalau kos tuh aku nyari sendiri, nggak pure nyari sendiri sih. Aku tuh kosan aku tuh selalu ada kayak ada temen aku atau kenalan aku tuh ngekos di situ, terus ternyata kosannya enak, ya udah aku pindah. Jadi aku nggak yang pasti di kosan itu tuh ada salah satu temen aku kayak gitu. Sebenarnya sih ketika kita udah decide buat ke Jakarta kan kita udah tahu ya kita tuh salarinya berapa kayak gitu. Nah itu harus kita pertimbangkan dari awal, kayak dari kos kita buat ngekos itu harus keluar berapa, terus buat makan, nah itu tuh harus dipertimbangkan, jangan sampai kayak lebih rugi gitu loh ibaratnya, jangan sampai kayak gitu. Nah aku sih untungnya kayak masih bisa menabung sampai saat ini, tapi emang nggak seberapa, tapi ya gara-gara aku juga masih boros gitu loh, karena jauh dari rumah. Lebih boros tuh aku, kalau aku pribadi tuh di makanan sih, lebih apa ya, maksudnya ya aku lebih suka makan daripada kayak beli baju atau pergi kemana-mana. Itu aku lebih suka buat spend buat makanan gitu. Uang yang buat kebutuhan pribadi sama uang yang bisa gue pakai buat poya-poya, buat yang gue pakai buat ya katakanlah buat beli barang sesuatu kayak Gundam atau kayak lu jalan sama teman-teman lu kayak gitu sih. Sebenarnya nggak banyak beda sih, karena di rumah gue sendiri pun gue juga, orang tua gue juga jarang di rumah ya. Bokap nyokap gue tuh sering, ya bokap kadang kan entah keluar kota berapa hari, nyokap pun juga kadang ikut bokap, atau nyokap ada acara lain juga. Jadi gue udah kebiasa tinggal bahkan sama nenek gue gitu. Yang mana gue ngurus diri gue sendiri, yang kayak ya itu balik sekolah gue ngapain, gue harus ngapain. Even itu tuh udah dari gue kelas 3 SD kayaknya. Gue belajar masak Indomie itu dari kelas 3 SD. Jadi dulu awal-awal merantau kuliah di UI itu sempat orang tua kan kesini nganter ya. Nganter beberapa keperluan dipenuhi gitu lah untuk awal-awal gitu. Tapi setelah bapak ibu pulang, yaitu ya attachment dengan orang tua, kedekatan dengan orang tua secara fisik, secara emosional itu kalau di tempat rantau itu ada yang terputus, ada yang hilang gitu. Tapi sampai sekarang sudah 9 tahun lah ya, itu udah terbiasa banget sebenarnya seiring dengan ya kedewasaan kita lah gitu. Nah itu tapi dulu sempat nangis lah gitu. Tapi sekarang udah sepadan atau enggak ya? Gue kira sih sepadan sih, karena sekarang dari segi ekonomi itu gue bisa memenuhi kebutuhan gue sendiri, gue bisa istilahnya apa ya, ngembaliin berapa kasih sayang orang tua gue ke orang tua gue gitu. Jadi tiap bulan gue coba untuk ngasih ya untuk adik-adik gue, untuk bapak ibu gue yang bagian terberat aku, karena aku tuh punya pikiran nanti kalau orang tua aku tiba-tiba kenapa-napa dan aku lagi merantau gimana gitu loh. Lebih ditakutkan itu di hal kayak gitu, jauh kayak kita nggak bisa langsung datang dan menemani saat itu juga gitu loh. Itu yang hal terberat yang aku alamin ketika merantau gitu, kayak ketakutan kayak gitu. Ya itu perbedaan budaya, yang mana yang gue paling kaget sih pertama tuh budaya ceng-cengan ya. Karena kalau di Bengkulu, daerah asal gue kan di Bengkulu dari kecil sampai SMA lah, itu tuh nggak ada yang namanya ceng-cengan. Pun kalau misalnya ada ceng-cengan, itu tuh udah berantem banget lah ibarat kata. Pasti endingnya berantem gitu, kata tonjok-tonjokan. Sementara gue kasih Jakarta, gue kaget kayak wah orang sesantai itu ya, saling ngata-ngatain gitu maksudnya. Iya, saling ngata-ngatain, saling apa. Gue sempat shock culture-nya di situ sih. Terus pernah terberat itu ya ketika uang bulanan udah habis, bingung nih mau makan apa gitu. Sampai cuma ada nasi, ada kecap sama ada abon. Udah, itu sehari makan tuh doang tuh. Itu selama seminggu sampai akhirnya dapat kiriman lagi. Tapi itu berdampak pada gue tuh, berdampak berat badan gue jadi naik.
kan kocak ya. Untuk tipikal gue yang berat badannya suka naik, seminggu makan gitu tuh akhirnya karena apa ya? Karena kita di situ cuma punya nasi kan, cuma makannya cuma itu. Akhirnya kita berpikir gimana caranya biar makan itu, yang penting kita kenyang dan itu bisa beraktivitas. Jadi apapun makanan akan kita telan kayak gitu kan. Dan itu berdampak baik sih. Akhirnya gue naik berat badan itu juga. Dan itu juga pernah di saat satu seperti itu. Kita air minum tuh kan ya, air minum itu kita biasanya beli kan galon tuh berapa sih, 20.000 gitu ya. Ada pernah satu posisi gue nggak bisa tuh beli galon 20.000 gitu. Jadi pernah waktu itu air kamar mandi itu aku rebus ulang pakai magicom tuh gue minum lagi itu selama 2 atau 3 hari sampai nunggu uang kiriman datang kayak gitu. Oke, bagian terberat waktu merantau adalah ya mendengar kabar ya, di kampung itu ada mungkin beberapa kabar yang gak enak gitu, mungkin ibu sakit atau saudara atau kakek nenek saya sih waktu itu sempat meninggal, dan bapak ibu menangis ngabarin. Terus waktu itu saya sedang ada kerja kelompok lah di kuliah gitu ya, yang itu nggak bisa ditinggal gitu. Tapi pada akhirnya gue minta izin ke kelompok dan saat itu juga gue nyari utangan untuk beli tiket kereta. Harganya ya sebenarnya nggak mahal, cuma untuk orang lagi akhir bulan gitu habis, dan bapak bilang mau ditransfer nggak gitu kan. Terus gue bilang nggak usah gitu, karena ya udah temen gue mau nalangin. Gue pulang, pas gue dateng nggak nuntut karena nenek gue sudah di pemakaman, jadi gue datangnya itu sore menjelang maghrib lah. Nah itu ya pengalaman yang cukup menyedihkan sih. Kalau banyak belajar sih di situ, karena tuntutannya belajar. Karena kalau mungkin gue tinggal doang di rumah, gue tinggal doang di lingkungan gue gitu, gue cuma kenalnya circle-nya orang-orang gue aja, orang-orang terdekat kita aja. Sedangkan kalau ngerantau gitu kan jadi lebih banyak lebih banyak dipelajari, lebih banyak kenalan juga, lebih banyak temen juga gitu. Sebenarnya nggak terlalu juga mikirin omongan orang sih, ngapain juga merantau, apalagi perempuan kayak gitu kan. Tapi memang kan perempuan apalagi anak pertama itu kan juga sebagai contoh ya buat adik-adiknya gitu. Ketika lo merantau, ketika lo bisa dewasa dengan keadaan, di situ kan lo akhirnya lo bisa menempatkan diri ketika kembali ke rumah sebagai seorang kakak. ya baik lagi ya, semuanya sebenarnya pilihan gitu. Entah teman-teman atau gua sendiri atau ya lu ya lebih nyaman di daerahnya ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi waktu itu gue memang sempat dilema mau bekerja di daerah gue, karena bokap gue bilang udah jadi PNS aja di Nganjuk gitu ya, di Jawa Timur gitu. Cuman gue berpikir ya karena gue punya apa yang gue angan-angankan tadi loh, gue pengen melihat Indonesia, gue pengen lihat dunia, ya namanya mimpi ya, boleh tinggi lah ya. Nah itu gue nggak akan, gue meyakini bahwa gue mungkin nggak akan bisa berkembang di daerah gue. Gue perlu istilahnya kalau di Jawa itu kawat candra di muka lah gitu. Jadi seseorang itu perlu digodok di tempat yang memberatkan dirinya untuk tahu batas potensinya di mana, batas maksimalnya. Nah, gue merasa meyakini itu. Tapi ada juga yang mungkin orang nggak meyakini itu, ya gue nggak masalah gitu. Kesempatannya lebih gede di sini, peluangnya lebih gede di sini juga. Kalau gue pulang, ya itu lagi kerjaan gue gitu. Hal yang paling gue berantem gitu sama nenek gue. Itu paling utama sih itu. Jadi kayak ketika sesi ada gue sharing kuliahnya kayak gimana, sama tadi di sekolah kayak gimana, cerita sama pacarnya kayak gimana, itu kan akan lebih lebih deket ketika kita ketemu langsung. Sedangkan kalau lagi ngerantau kayak gitu kan mereka nggak bisa cerita kayak gitu sering ya. Nah, juga berantem receh sih, rebutan kamar mandi atau lagi di kamar mandi terus lampunya dimatiin, hal kayak gitu sih. Bagian makanan yang beda. Cuman nasi pecel itu makanan favorit gue. Gue cuma makan itu tuh udah berasa makan di restoran bintang 5 gitu lah. Masakan ibu paling rindu. Soalnya kan kalau di rumah apa-apa ada, kita pengen apa pasti langsung dimasakin. Sedangkan kalau di rantau kan ya makanan kita itu aja, mostly fast food gitu kan. Jadinya Makanan sih, iya makan orang tua gue. Terus beberapa makanan yang nggak ada di Jakarta juga, keluarga juga sih ya. Ini yang paling signifikan sih, karena gue merantau dari sejak lulus SD ya.
gue SD itu tipikal orang yang pendiam banget, disuruh ngomong keluar huruf A aja ketika SD itu gue gak berani. Tapi setelah gue ngerantau, ketemu banyak orang, belajar dengan banyak orang juga, di situ akhirnya gue lebih suka ketemu orang, gue lebih berani ngomong, gue lebih berani mengeksplor diri gue lebih berani cerita ke banyak orang, memang lebih ekspresif lah. Yang gitu itu yang hal pertama sih, yang paling kelihatan. Dari segi yang kelihatan dulu ya, bahasa gue mungkin nggak terlihat begitu medok ya. Gue udah bisa bilang de daripada the. Terus gue juga sudah pakai gua lu gitu ya. Dulu sempat waktu kuliah itu gue nggak mau pakai gua lu gitu. Gue sempat aku dan kamu. Jadi ke semua orang waktu kuliah itu dulu gue pakai aku kamu gitu kan. Anjir. kamu makan, kamu mau makan gitu ya, makan gitu. Terus temen gue cowok tuh jijik gitu, lu ngapain sih manggil gue kamu gitu. Ya emang kenapa gitu, lu daerah mana sih gitu kan. Terus gue dari Nganjuk dasar lu anak Nganjuk. Kalau perubahan sih banyak sih, aku jadi sebenarnya aku lebih nggak ngurusin masalah orang gitu kan. Kalau dulu kan kita masih terlalu nggak dewasa, jadi orang punya masalah apa tuh kita langsung ngejudge gitu loh Kak, kalau dulu. Ya yang pertama manner sih, bersikap gitu. Lebih disiplin sih pas gue saat merantau. Ya disiplin, gue jadi lebih ngargain entah apa itu waktu, gue juga lebih ngargain entah itu apa itu uang, kayak gitu sih. Prioritasnya sekarang nabung untuk nggak tahu lah nanti apa ya masa depan, nabung terus investasi kecil-kecilan lah, ikut apa namanya reksadana dan sebagainya, karena di masa depan gue nggak tahu akan menghadapi apa. Gue mungkin sudah menghitung tapi banyak hal yang mungkin belum masuk hitungan ya. Jadi sekarang yang dipersiapkan, yang jadi prioritas itu kalau ada uang, kalau ada gaji itu ditabung prioritasnya. Sekarang tuh kebahagiaan diri aku sendiri sih jujur, karena sekarang aku tuh kan udah sendiri ya, benar-benar sendiri. Kayaknya tuh nggak bisa sih kayak gini, gue bilang. Sementara gue makin lama makin gede, dan gue tahu umur mereka juga makin lama makin berkurang kan. Kayak ya gue ngerti sih, sesibuk-sibuknya mereka juga pasti tuh buat keluarga juga gitu. Selain ke diri sendiri, gue juga keluarga sih yang sekarang. Pertama terima kasih sudah menjadi anak pertama yang bisa jadi panutan buat keluarganya, karena merantau buat anak pertama perempuan lagi itu bukan hal yang mudah. Merantau hidup di banyak tempat, maksudnya di banyak daerah juga, kenal dengan banyak orang, beradaptasi dengan banyak lingkungan, itu juga bukan hal yang mudah sih gitu. Terus ya berusaha untuk tetap bisa komunikasi atau membangun hubungan baik lagi sama keluarga gitu. Ya kondisi saat ini, kondisi merantau kan memang sebenarnya bukan cuma keinginan pribadi ya, itu juga tuntutan keluarga juga. Ingat Bapak Ibu, jangan lupa sholat, karena di sini gue sholatnya berantakan. Kamu sudah bertahan sejauh ini, be happy. Kurang-kurangin tersisu lah. Coba belajar untuk sedikit ngebuka diri ke orang lain. Oke, bagi teman-teman yang sekarang sedang merantau, sedang struggling, ini mungkin spektrum yang sama, cuman kalian harus mengimbangkan sih sebenarnya. Adalah satu, ikuti flow, dalam artian ya ikutin kata pepatah sebenarnya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau teman-teman merantau di Jakarta, ya teman-teman coba mengikuti bagaimana orang-orang Jakarta itu bertingkah laku, berpikir dan sebagainya. Tapi tadi yang gue bilang kenapa itu menjadi hal yang di spektrum yang sama adalah jangan sampai kehilangan jati diri sebenarnya. Pastiin tiap hari telepon orang tua, itu aja. Karena kita nggak tahu waktu yang dimiliki sama orang tua kita kayak gitu. Jadi sesibuk apapun pastiin setiap hari, entah itu cuma lewat pesan atau telepon, itu pastiin ngehubungin mereka, harus setiap hari gitu. Lu harus tahu itu tadi, di mana lu berpijak, di situ langit dijunjung lah istilahnya gitu.